أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الأمين يا رب العالمين. Kaum muslimin sedang dimaksud subuh dan kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang di pagi hari ini selalu melimpahkan rahmat karunia hidayah dan taufik kita semua. Dengan modal nikmat yang Allah beri tersebut kita bisa menghadiri panggilan Allah dan juga bisa hadir dalam kajian yang akan membahas tentang keagungan Allah dan keagungan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua Allah catat sebagai pemberat amal saleh kita ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita Allah lahirkan sebagai umat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana menjadi umat beliau adalah merupakan suatu kemuliaan yang besar, suatu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi Isa alaihi salatu wassalam beliau berdoa, Allahumma ja'alni ummatan Muhammad, ya Allah jadikan hamba umatnya Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa beliau sehingga tinggal beliau akan turun di akhir zaman sebagai umatnya yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sholat di belakang daripada umatnya yang Nabi Muhammad yaitu Imam Mahdi. Nah kita hari ini akan berdoa adalah Allah beri karunia itu, maka mudah-mudahan karunia yang Allah beri kepada kita terus berkepanjangan hingga akhirat kelak sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuwasil dirasatana al-Qur'an di kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi fil mabhas as-sani anil malaikah bil iman bil malaikah. Insyaallah di pagi hari ini kita teruskan kajian kita dalam kitab Jawahir Al-Kalamiyah karya Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi dalam pembahasan yang kedua. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan yang pertama. Yang pertama kemarin kita membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di beberapa lalu kita selesai membahasnya. Mudah-mudahan apa kita bahas itu Allah Subhanahu wa taala beri kita paham, beri kita keyakinan yang benar Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sedikit pun keraguan akannya, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat meminta, memohon dan berharap sebagaimana kita pelajari sebelumnya, dan itu adalah dasar utama daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan kepada pembahasan yang kedua yang merupakan juga rukun iman yang kedua, yaitu bil iman bil malaikah, yaitu tentang iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas babnya, kita coba sedikit menggelitik membahas tentang dasar
wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tidaklah suatu kebajikan itu atau hakikat daripada kebajikan itu sebagaimana engkau menghadap ke arah maghrib ataupun ke arah masyriq. Maghrib itu ke arah barat, masyriq itu ke arah timur. Dulu sholatnya Nabi itu kalau dari Madinah itu ke arah Al-Aqsa, ya kan? Al-Aqsa yang sekarang di Palestina. Kemudian Allah perintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka disitulah Yahudi mau kafir-kafir itu mereka menyebutkan Islam namanya tidak konsisten. Kemarin kiblatnya ke Al-Aqsa, sekarang kiblatnya ke Mekah. Disampaikan Al-Quran ini bukan itu intinya, bukan itu intinya, bukan itu mau ke arah Al-Aqsa mau ke arah Ka'bah. Intinya bukan itu. Intinya apa? Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Intinya adalah ketika engkau menjadi hamba Allah adalah al-amana billah, beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, beriman kepada adanya akan hadirnya hari akhirat, wal malaikati, beriman akan adanya makhluk Allah yang suci yang mulia yaitu malaikat, wal kitabi, beriman akan adanya kitab yang Allah turunkan sebagai petunjuk untuk hidup hamba-hambanya. Dan yang kelima adalah beriman akan adanya Rasul Allah yang hadir di antara kaum-kaum yang menyampaikan wahyu dan mencontohkan bagaimana cara mengamalkan itu wahyu, itu para nabi. Inilah inti. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya beriman kepada malaikat termasuk di antara rukun iman. Jadi kalau kita bahas rukun apa? Jamaah tidak boleh ditinggalkan. Rukun tidak boleh ditinggalkan. Satu ataupun dua atau semuanya. Ketika ditinggalkan satu maka batal. Dua apalagi. Tiga dan seterusnya batal semua. Begitu pula dengan iman. Iman tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Aku hanya beriman kepada Allah sahaja, tapi tak beriman akan malaikat Allah. Batal ya. Aku beriman kepada kitab Allah Al-Quran saja, tapi tak beriman akan kitab Allah Injil, Taurat dan Zabur. Harus iman semuanya. Itu yang betul ya. Jadi beriman kepada malaikat Allah sudah ada dalil dalam Quran. Di antaranya dalam tadi yang kami bacakan bahwasanya beriman itu tidak hanya kepada Allah, dan beriman itu juga kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang masyhur. Hadis ini juga disebut dengan hadis Jibril, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadisnya panjang ya. Maka di antara hadis itu adalah ketika Jibril datang mengajari Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya akan iman, maka Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam majelisnya. Kemudian Jibril bertanya, akhbirni 'anil iman. Coba kasih tahu aku apa itu iman. Maka kata Rasulullah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Apa itu iman? Iman itu apa? Seperti itu malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang pemuda yang akan bertemu dengan Rasulullah dalam majelisnya. Maka kata Rasulullah, antum minallahi, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa rusulihi, dan rasulnya Allah, wa kutubihi, dan kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasulnya Allah, wal yawmil akhir, dan hari akhir. Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman
Maka beriman kepada Allah merupakan iman yang wajib kita imani. Karena dasarnya sudah jelas, yaitu kitabullah wa sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus meyakini akan keberadaan malaikat-malaikat Allah. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja itu malaikat. Wa yashhadu ala thalathi masail. Membahas malaikat ini kata Syekh Tahir akan membahas 3 kategori. Yang pertama, mal malaikah. Mal malaikah, apa itu malaikat? Apa itu malaikat? Al-jawab, hum ajzamun latifatun makhluqatun min nur. Yang pertama adalah tentang fisiknya atau zatnya. Hum ajzamun latifah. Malaikat itu adalah ajzam, jisim atau zat-zat yang berbentuk latifah. Halus, tak terlihat oleh panca indera manusia, ya, halus, tak nampak oleh makhluk min nur, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka daripada cahaya. Jadi malaikat itu tidak seperti Allah. Kalau Allah kita tidak tahu jisim, la jisma, la tashbih, tidak ada penyamaan Allah. Tapi malaikat jisim, dia punya badan sebagaimana makhluk Allah yang lain, hanya bentuknya yang berbeda. Malaikat punya mata, punya tangan, punya kaki, bahkan punya sayap. Ya, jisim. Ya, karena itu berjisim, hanya tak nampak oleh kita. Bahkan dalam sebuah hadis sudah disampaikan bahwasanya satu kepakan sayap yang malaikat Jibril itu memenuhi ufuk dari barat sampai ke timur. Ini hanya satu kepakan, ya, sayapnya. Dan kepakan malaikat Jibril itu memiliki sayap itu ribuan, hanya satu kepakan saja menutupi ufuk barat sampai ke timur. Sehingga Nabi Muhammad alaihi wasallam saat Jibril menyampaikan wahyu yang kedua, wahyu kedua itu surat Al-Mudaththir, itu dia hadir dalam bentuk aslinya, bukan dalam bentuk pemuda lagi yang seperti di wahyu pertama dalam bentuk pemuda datang kepada Nabi Muhammad dalam wahyu bentuk. Nah, ini enggak. Yang kedua ini kayak itu asli. Maka Rasulullah sampaikan bahwasanya kakinya di bumi, langit itu tak nampak badannya, alias badannya itu lebih tinggi daripada langit. Begitu besarnya Jibril alaihi wassalam ini bentuk fisiknya dalam bentuk besar-besar. Maka dibesarkan oleh Allah dengan istimewa tersebut sehingga mereka bisa menguasai, sehingga mereka bisa mengetahui ini. Ya, semua itu menangkap ada yang di alam ini disebutkan oleh Allah untuk mengatur wahyu, ada yang mengatur rezeki, ada yang mengatur hujan, mengatur air, mengatur angin, semuanya diatur oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata dalam tersebut. Latif, mereka itu halus. Nah, di antara tafsir surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, tentang orang bertakwa. Bertakwa adalah orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang mereka mengimani perkara-perkara ghaib. Maka para ahli tafsir menyebutkan makna ghaib di sini itu, yang ghaib di situ adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha ghaib, begitu pula dengan makna Allah yang juga ghaib. Jadi kalau seseorang itu benar-benar beriman, maka dia akan mengimani Allah
berjumpa dengannya. Sedangkan bertemu dengan orang, jemaah, bertemu dengan orang, bertemu dengan guru, bertemu dengan ustaz yang kita nampak dengannya, kita berbicara dengannya, kita bersalaman dengannya, belum tentu mudah percaya kepadanya. Apatah lagi meyakini akan kebenaran malaikat Allah yang tak pernah kita temui. Maka ini adalah perkara perjuangan yang iman itu perjuangan. Jangan yang muda agak muda. Meyakini akan malaikat Allah itu juga perkara yang perlu diperjuangkan. Kita harus mengorbankan waktu kita untuk menuntut ilmu yang mengenal lebih dalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kita sebenarnya bahwasanya mereka adalah ada dan Allah tugaskan untuk hal yang mulia mengatur alam semesta ini. Makhluk atau nur Allah ciptakan mereka dari cahaya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqal malaikatu min nur." Telah diciptakan malaikat itu daripada cahaya. Allah ciptakan malaikat itu daripada cahaya. Jadi zat utama daripada penciptaan malaikat itu adalah cahaya. Jadi sama dengan manusia yang diciptakan daripada tanah, ya. Tapi kalau mereka diciptakan daripada cahaya. Dan Allah SWT berkata ketika mereka itu Allah ciptakan dari cahaya dan tidak Allah berikan kepada mereka nafsu sebagaimana manusia. Maka ketika bicara tentang malaikat, kita bicara tentang makhluk Allah yang suci, makhluk Allah yang suci. Jadi kita kalau mengatakan malaikat boleh tidak? Boleh sekali. Kenapa? Dia suci. Tapi hanya selevel dia. Jangan sampai kalau kita melewati. Kalau di masa-masa yang kuno itu malaikat itu dianggap sebagai Tuhan juga. Salah, tidak boleh. Kita melihat malaikat, kita azimkan mereka sebagaimana layaknya mendudukan mereka sebagai hamba Allah yang suci. Ya, maka para nabi, para rasul juga sering bertanya kepada para malaikat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam doa mereka ataupun dalam pertemuan mereka dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena mereka tidak Allah cipta, tidak Allah berikan kepada mereka nafsu, maka la yakuluna wa la yashrabun. Mereka tidak ada keinginan untuk makan dan tidak pula makan, wa la yashrabun, dan tidak pula ada keinginan untuk minum dan tidak pula haus. Nah, ini malaikat ya. Jadi malaikat itu mereka tidak sama dengan kita karena tidak memiliki nafsu, maka mereka tidak butuh akan makan, tidak butuh akan minum. Maka turunannya adalah mereka yang tidak memikirkan dunia. Manusia sibuk memikir dunia karena ada kebutuhan akan bermereka. Tanya saja sama manusia yang hari ini mengambil naik kereta kerja. Ya, buat apa di situ? Nah, ketika malaikat Allah kasih nafsu itu, maka dia akan kesibukan mereka untuk dunia. Maka mereka membayangkan mereka seperti manusia. Wah, mereka bertemu perempuan cantik, senang nggak? Tidak senang. Kenapa? Dari nafsunya. Makanya mereka itu Allah jadikan petugas Allah. Kenapa? Tahan godaan, anti godaan. Tidak bisa digoda dari nafsunya. Nah, kalau manusia hamba Allah anti godaan, maka Allah akan naikkan levelnya di atas malaikat. Kenapa? Dia punya nafsu, tapi bisa kayak malaikat. Nah, ini yang hebat. Insya Allah ya siap ya. Dari manusia yang bersifat seperti malaikat. Amin ya Allah ya. Terutama ketika bulan Ramadan ya, bulan Ramadan sama siang, nafsunya ditahan sama makanan, sama minuman, sama istri. Jangan kelewatan ini bahaya ya.
Jadilah manusia-manusia yang bersifat malaikat jangan Allah karena yang akan kita nanti di atas mengamalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kalau Allah menuju orang menjadi wakil Allah, maka lihatlah orang-orang yang digoda, yang tidak lapar akan dunia, tidak lapar akan pertama dunia ini, maka tunjuklah mereka. Ini contoh daripada Allah mencontohkan kepada kita menunjuk mereka sebagai petugas-petugas daripada seluruh alam ini. Wahum ibadul mukramun, dan mereka adalah hamba-hamba yang mukram, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan mereka maqam-maqam yang tinggi. Allah tempatkan mereka dengan para malaikat Allah. Allah sandingkan mereka dengan orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh itu ada yang sambil kiri kanannya banyak. Maka bedanya orang soleh sama orang soleh nanti. Seorang soleh dan soleh yang satu naik kendaraan, yang satu naik kendaraan juga, sama-sama kecelakaan. Soleh dan soleh beda hasilnya. Biasanya yang soleh selamat, yang soleh bisa selamat. Ada yang bikin dia selamat. Mungkin seatbelt dari makanan aman atau tidak. Kenapa? Allah kirimkan untuk mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka terjaga daripada mara bahaya, terjaga daripada segala kesulitan, terjaga daripada segala macam musibah-musibah Allah. Suatu hari orang muslimah tahun 2000 kalau menjadi salah dan 2000 orang muslimah di negara mereka berhijab. Maka beliau itu suatu hari harus lembur pulang malam. Maka dengan terpaksa dia pulang malam dan melewati suatu tempat yang tempat itu adalah tempatnya orang tukang pembunuh pemerkosa perempuan. Jadi maaf nih, siapa pun lewat di situ perempuan maka habis pulangnya bisa jadi sudah nggak suci lagi atau bahkan bisa dibunuh juga. Maka dia lewat di situ, dia berhijab kan? Dia lewat di situ, maka dia hanya berdoa kepada Allah, akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lewat, ketika dia lewat, kebetulan masukkan para penjahat itu ada di pinggir-pinggir lorong itu ada penjahat itu. Gila takut lah manusia biasa yang bersama diri, ada gerombolan orang-orang yang biasa jahat. Maka grogi, tapi dia sudah berdoa dan sudah berhijab. Lewat cuma dikelototin doang, cuma lihatin saja sama si penjahat tersebut. Kemudian sampai rumah alhamdulillah. Besok pagi ada berita di dalam itu pada jam setelah dia lewat terjadi pemerkosaan sebenarnya. Besok di jam setelah dia lewat, beberapa menit setelah dia lewat. Makanya penasaran, kenapa ya? Saya kok tadi malam lewat lihatin doang. Setelah saya maaf nih dijahatin gitu kan. Maka dia pun mendatangi kantor polisi yang menangkap penjahat tersebut. Ditanya oleh beliau, Pak polisi, boleh saya bertanya sama penjahat? Boleh silakan. Maka penjahat bertanya, wahai bapak penjahat, tadi malam saya nggak boleh lihat. Oh lihat ya, lihat ya. Dan bapak lihat saya, tapi nggak nunggu saya. Tidak melihat perbuatan saya, bapak ganggu, bapak jahatin. Kenapa? Apa kata penjahat itu penjahat? Bagaimana saya mau jahatin antum? Sedangkan antum punya bodi yang besar, tinggi dan antum. Kiri karena antum pada bodi yang besar. Kami cuma mampu lihat saja. Kan dia tahu antum dan kami berdiri kan mas. Itu adalah penjahat tersebut. Kakek perempuan itu, saya punya bodyguard, terus sendirian orangnya itu lewat kan. Maka kemudian kalau saya menanya, dia pulang menanya Ustaz, kok penjahat itu
itu adalah malaikat-malaikat menjaga orang-orang yang mau mentaati. Orang-orang mau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kirim mereka menjaga. Malaikatul Muzil, malaikat penaur menjaga. Ini kalau gitu, maka ini kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bisa dicampakkan ke dalam pengobat api yang besar itu, maka Allah berikan malaikat Muzil, malaikat penaur yang menaungi tubuh, jasad, fisik daripada Nabi Ibrahim, daripada api yang menyala-nyala. Maka Nabi Ibrahim masuk api enggak terbakar. Kenapa? Malaikat penaung yang menjaga. Kalau kirim begitu yang sekarang terjadi di Israel dan Palestina, berapa tentara itu pada ketakutan, padahal cuma 1-2 biji Hamasnya, mereka pakai tank baja, kok takut? Ada malaikat berbuat jumlah, dan apa oleh Hamasnya, apa oleh Israel? Ya, kita jadi orang Israel, nanti orang mau jadi kita takut diri, mau merampok rumah ini, aduh, banyak penjaga rumah ini ada perampok. Padahal pintu ustaz tidak punya apa-apa, ya, tidak punya apa-apa. Tapi dirampas dari kami juga dirampas orang-orang. Kenapa? Perampoknya itu seperti penuh sekali begini. Dan kalau ada seperti, nah begitu. Dan Rasulullah Allah kirimkan malaikat untuk kita. Yang mereka kenal dia, tidak ada yang namanya malaikat. Kenapa? Karena sangat mulia. Syarat kata mereka. La ya'sulullah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Inilah di antara keistimewaan Islam yang tidak ada orang lain. Yaitu apa? La ya'sulullah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Walaupun kadang-kadang ya, karena malaikat itu dikasih akal, pintar. Kenapa dikasih akal? Dia pintar. Dia mampu menakal, ya, pintar mereka. Nah, ini adalah dalam Quran ini dalam surat Al-Baqarah 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Nah, ketika Allah berfirman kepada malaikat, saya mau menjadikan khalifah di bumi lagi. Kalau sudah ada jin, jin itu sudah digunakan. Nah, saya tidak mau bikin yang baru. Allah kepada malaikat. Maka apa kata malaikat yang pintar-pintar ini? Yang terusnya kata malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsidu fiha. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan di atas bumi itu orang-orang yang akan merusak bumi tersebut dan akan menumpahkan darah di atas bumi tersebut sebagaimana jin tersebut, ya, sebagaimana jin yang sebelumnya. Begitu kata para malaikat. Nalarnya bagus karena punya akal. Wanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami selalu mensucikan engkau dengan memuji-mujimu ya Allah, dan mensucikan nama-Namamu yang maha kudus, yang maha suci. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku itu tahu apa yang kamu tidak ketahui. Nah, dalam hal ini malaikat punya pandangan sendiri, ya betul kan? Punya pandangan sendiri. Antara mereka bahwasanya makhluk yang Allah ciptakan itu nggak benar, dia akan merusak bumi, dia akan membakar darah, dia akan mengatakan bencana, dia akan mengatakan malapetaka nanti di hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pandangan pada malaikat. Kenapa mereka punya pandangan seperti itu? Karena tidak ada makhluk sebelum kita yang Allah ciptakan dan mereka sudah melakukan perusakan bencana dari bumi ini. Itu bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa benar-benar akan lebih dari yang Allah. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata mereka untuk bersujud kepada Adam, ketika
Semua malaikat bersujud. Tidak ada satupun dari para malaikat yang tidak bersujud. Ya, semua bersujud. Yang satu makan itu pun juga benar balik. Ya, jadi yang mengatakan itu tidak ada satupun yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar. Tidak ada yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sifat yang mulia ini sangatlah pantas mereka untuk kita muliakan, untuk kita agungkan, karena Allah serahkan pada mereka sifat-sifat yang suci ini. Kamu saya menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu mengimani akan kepada malaikat merupakan hal yang fardu bagi kita, agar kita merasakan akan kehadiran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak merasakan akan kehadiran daripada malaikat-malaikat Allah yang bertugas untuk memelihara alam semesta ini dan termasuk diri kita juga, maka di saat itulah kita akan mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya sama mereka yang sering bermaksiat, apakah mereka meyakini hadirnya malaikat al-Raqibul Atid yang mencatat amal baik dan amal buruk? Tanya sama mereka, pasti jawabannya tak yakin. Kenapa? Karena tidak yakinnya mereka akan mengatakan Allah setelah mereka berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pun kita hari ini, jika kita hanya tidak meyakini akan hadirnya melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, maka kita akan mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya tahu ada Raqib, ada Atid, namun maksiat tetap jalan karena kita tidak meyakini kepada malaikat tersebut yang bertugas untuk mencatat amal-amal daripada kita semua. Kalau sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada waktu ya. Kita lanjutkan ke bagian kedua. Hal yaral basharul malaik. Apakah manusia bisa melihat? Apakah manusia bisa melihat al-malaikat? La yaral bashar. Manusia biasa la yaral bashar. Tidak bisa melihat, tidak ada bisa. Maka jangan berharap kita baru bisa melihat malaikat. Ya, kenapa? Karena tadi itu Allah ciptakan di alam yang berbeda dengan kita jenisnya. Mereka adalah latif, mereka adalah halus, ghaib, kita tidak. Maka kita hanya mampu melihat yang sejenis dengan kita alamnya, yaitu alam zahir. Ya, kita bisa melihat manusia dan ayat dan segala macamnya zahir saja. Nah, yang tidak zahir tak mampu untuk melihat. Maka manusia tidak ada yang bisa melihatnya. Kecuali manusia-manusia yang bernama para nabi, para rasul. Ya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka istimewa. Jadi para nabi itu banyak, ya. Ada dalam bentuk manusia asli, ada dalam bentuk aslinya dia makan pula, ada pula dalam bentuk yang lain. Intinya para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka kemampuan atau keistimewaan agar bisa bertemu dengan mereka, berbicara-bicara dengan mereka. Banyak sekali. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu malam beliau didatangi oleh dua pemuda yang bertanya yang sama-sama, yang mana pemuda itu datang tengah malam, ketuk pintu, assalamualaikum. Dan Nabi Ibrahim ini kena Al-Rahim, ya, bapak daripada kasih sayang. Maka waktu tengah malam, kalau ketuk pintu buka, kita tengah malam ketuk pintu buka. Tengah malam, pas dibuka, nampaklah orangnya mungkar itu tidak kenal.
orang asing. Kira-kira kita akan malam didatangi sama orang asing. Kira-kira suruh masuk apa duluan? Nah, tunggu dulu apa tuh lagi? Siapa ya? Penipu kali, perampok kali, gitu. Nah, tadi mana kita suruh masuk, suruh masuk, karena masuk rumahnya, maka ketika sudah masuk dalam rumahnya, berdasarkan dulu, kemudian istrinya, istri bangun, saya beli kambing, masak, barang kambing, terus matang kambingnya masuk ke masak, kalau makanannya kepada tamu tersebut, tamu tak dikenal, malah dikasih makan. Kita tahu sekarang gimana? Tamu datang dan dikenal, anak bola datang siang-siang hari, datang makan, itu udah bicara dikasih. Jauhnya kita dari Ibrahim ya. Ada kita jauh dari Ibrahim, kita kenal malam. Nah, datang disuruh masuk, dikasih makanan istimewa lagi, seekor kambing, seekor, bukan sepotong. Pas dikasih suruh makan, ada yang mau itu, dan disentuh. Oleh beliau, siapa ini orangnya? Tengah malam dikasih makan, kan maunya itu. Baru beliau mengatakan bahwa itu menyebutkan saya. Yang diutus untuk malam ini untuk dua nabi, untuk dua orang nabi, yaitu engkau Ibrahim alaihissalam dan Lut ponakan. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim dan Lut ponakan. Maka ada dua wahyu yang turun waktu itu. Wahyu pertama adalah malaikat itu menyampaikan bahwasanya Nabi Ibrahim akan Allah karuniai seorang putra. Setelah sebelumnya dapat putra dari ibundanya, insya Allah akan punya putra lagi dari ibunda Sarah yang sudah lama belum punya anak. Maka di waktu itu si istrinya, si Nabi Ibrahim tertawa di belakang tirai. Tertawa itu Ishak, istilahnya Ishak. Maka beberapa hadis menyebutkan anak Nabi Ibrahim yang kedua ini diberi nama Ishak karena istrinya tertawa ketika mendengar wahyu dari kakek ini kalau bahwasanya mereka sudah kakek nenek punya anak. Gitu. Ada pula yang menyebutkan Ishak yang kedua kenapa Ishak? Karena ketika lahir mereka tertawa, senang, bahagia gitu. Karena inilah di antara bayi yang ditunggu-tunggu selama ini, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Itu pertama, wahyu pertama. Setelah beliau mereka berdua itu bertemu dengan mendapatkan wahyu yang tadi, maka barulah mereka datang ke tempatnya Nabi Lut dan mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu bahwasanya akan ditimpa musibah kepada kaum Nabi Lut alaihissalam itu kaum LGBT bahasa namanya ya, kaum homo. Nah, maka semuanya sama ke tempat tersebut, cuma sama kecuali satu orang datang yaitu istri Nabi Lut alaihissalam lalu wassalam. Semua sama kecuali istri. Kenapa? Karena ada satu disampaikan oleh mana itu, kalau nanti terjadi ini bencana, ini musibah, maka tidak ada satupun boleh menoleh pulang. Nah, istri ini diantara istri tidak ada suami, istri tidak ada suami. Maka Nabi bilang kalau istri kemana? Nanti kalau kita berangkat dari Korea kamu ini, jangan ada satupun yang boleh. Nah, emang sudah takdirnya juga dan beliau masuk di antara kita solehah juga. Maka ketika keluar dari kampung dengan suara petir, suara butur, ya, karena diangkat itu bunyinya di kaum Nabi itu diangkat. Jadi berbunyi perak-perak gitu kan. Maka istri Nabi oleh, nah ini yang kemudian menjadi tidak selamat. Yang lain terus Nabi Lut anak
Noleh kenapa? Kaget lah ya. Kaget, berdiri, terpaku, udah selesai, ya begitu. Nah itu adalah contoh pertemuan para nabi dengan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berubah bentuk menjadi seperti manusia. Nah itu di antara manusia-manusia yang bertemu dan melihat dan malaikat itu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita tidak akan pernah melihat malaikat. Makanya kalau ada yang bilang oleh malaikat Jibril, orang ada yang malaikat nggak ada ya, dari palsu ya. Oh, wah, Jibril turun pada saya kasih wahyu. Nah itu adalah suatu